Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita katekismus yang ke-72 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita, jadi apakah permandian lahiriah itu sendiri pembasuhan dari dosa-dosa? Saya baca sekali lagi, apakah permandian lahiriah itu adalah pembasuhan dari dosa-dosa? Jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, bukan. Karena hanya dari darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa kita. Jadi permandian secara lahiriah itu atau lahiriah itu Bapak Ibu Saudara yang seperti dijelaskan di atas pertanyaan itu bukan membasuh dosa-dosa kita, tetapi melalui darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat pokok atau pembahasan kita di dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 dan Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat pertanyaan di atas, maka mari saya mengajak kita untuk melihat apakah permandian lahiriah atau dengan air itu bisa membasuh dosa kita. Ternyata tidak. Dari pertanyaan di atas menjelaskan kepada kita hanya melalui darah Yesus Kristus. Nah, pertanyaan di atas, apakah permandian jasmania dengan air bisa membersihkan dosa? Dari pertanyaan di atas ternyata jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya melalui darah Yesus Kristus segala dosa dapat diampuni. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat dengan perintah Tuhan, Alkitab mencatat bahwa manusia telah berdosa, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan terikat. Sehingga natur manusia walaupun dalam kandungan mereka sudah berdosa. Bahkan pun Daud mengatakan dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Artinya menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia melayani, bahkan pun dia mati di kayu salib sehingga darahnya tercurah buat setiap orang percaya. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita juga bahwa ketika kita percaya kepada dia, maka darah Yesus Kristus membasuh setiap dosa dan kesalahan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita berhak untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 17 berbunyi demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengambil persekutuan di dalamnya, maka Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita akan disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan Roh Kudus yang membasuh segala dosa kita. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dia akan menginsafkan kita, dia akan mengingatkan kita, dia akan menolong kita sehingga kita tidak melakukan hal yang sama, atau dia akan memampukan kita sehingga kita tidak melakukan dosa lagi Bapak Ibu Saudara. Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 21 berbunyi demikian. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus dimateraikan dalam setiap kehidupannya, menolong dia sehingga dia dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menolong kita bahwa ketika kita mengalami permandian kelahiran atau dibaptis secara air, itu bukan untuk menghapus dosa dan kesalahan kita, tetapi melalui darah Yesus Kristus dan Roh Kuduslah setiap dosa dan kesalahan kita dihapuskan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Tommy Silang mengucapkan shalom dan selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.